Awkward ya. Halo. Ya, Girls ampun, Corner. Girls Corner. Kembali lagi bersama dengan kita berdua, ada Jen di sini. Ada Cici di sini. Baiklah, cantik-cantik banget. Kita kenapa temanya kayak lagi hari bumi gini sih? Kita temanya Hari Bumi. Sebenarnya harusnya mungkin udah lewat ya tema-tema yang ngeping-ngeping itu. Ngeping-ngeping ya. Kita nggak ikutan tema-tema pink sih. Iya, udah kelewat. Kita hari ini temanya Hari Bumi. Padahal nggak Hari Bumi loh ya, Girls Corner. Atau Hari Bumi bener. Hari Bumi ya? Kan sebenarnya rasa kita pedulinya sama bumi kita, makanya tema kita begini. Makanya tema kita ini, iya sih benar. Nggak, sebenarnya ada dua, antara kita mau tema bumi apa kita lagi mau merayakan Hari Pramuka. Kan kemarin Ya, juga benar, baru Hari Pramuka ya. Hari Pramuka Nasional. Pokoknya dicocok-cocokin aja deh. Dicocok-cocokin aja ya. Girls Corner. Nggak cocok nggak apa-apa, yang penting kita berdua kali ini datang lagi Ya. nih ke Girls Corner semua yang ada di rumah untuk ngebahas salah satu apa ya? Yang lagi rame juga sih ya. Yang lagi rame. Lagi rame tapi meresahkan sebenarnya. Meresahkan dan menyedihkan sih Iya, sebenarnya, betul. ya nggak sih ya? Kalau gimana kalau kita baca artikelnya dulu, sebenarnya kita hari ini mau ngebahas apa? Kita lihat dulu artikel berikut ini, yuk. Ya, ini dia berita yang pertama. Waduh, judulnya aja udah mengerikan Polusi ya. udara di Jakarta terburuk sedunia pagi ini. Ya ampun, ini update per tanggal berapa sih, Jen? Ini aku ambil sebenarnya beritanya, kita dapat beritanya itu dari minggu-minggu kemarin di 15 Agustus. 15 Agustus. Iya. Oh, baru 2 hari lalu. Iya, 2 hari. Sekitar 3 hari lalu ya. Iya, sekitar itulah, udah lewat lah maksudnya waktunya gitu. Terus selanjutnya beritanya ada lagi, yaitu media asing soroti polusi udara Jakarta terburuk di dunia. Waduh. Media asing aja sampai maksudnya fokus gitu ya untuk nyorot si udara di Jakarta ini loh. Iya, gitu betul. Berarti kan udah paling buruk ya. Bisa dibilang kalau misalnya kalau kita lihat update-nya ya dari 2 minggu terakhir ya, Jakarta tuh sebenarnya naik turun. Jadi per harinya tuh beda-beda. Kalau kita ngomongin soal dunia, Jakarta tuh bisa dibilang urutannya tuh 10 ke bawah lah. 10 ke bawah. Kalau dunia berarti 10 ke bawah. Kalau di Asia? Kalau di Asia tuh kita kejar-kejaran tuh antara nomor 1 sampai 5 tuh biasanya naik terus. Bingung ya? Iya, benar. Soalnya maksudnya sebenarnya berasanya ketika kita bangun pagi terus kita ngeliat keluar. Bener? Biasanya kan yang dilihat misalkan kayak wow ada kabut. Ternyata itu bukan kabut. Ternyata itu polusi loh guys. Kita benar-benar ketipu ya. Benar-benar ketipu. Tapi memang sebenarnya itu meresahkan banget karena aku lihat itu update orang-orang ya kalau di sosial media kalau mereka berangkat pagi. Misalnya mereka udah di atas gedung kantornya, terus mereka update ya. Iya, mereka update bener-bener itu tuh kayak lagi kabut, tapi tuh pas ternyata diliatin sesuai terus ya. Kalau dilihat itu tuh adalah polusi. Duh, sangat-sangat menyedihkan sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya gini, kamu jadi kebiasaan yang kemarin kan sebenarnya kemarin kita udah pernah pakai masker nih setiap kita mau keluar kan ya karena pandemi. Ketika Bapak Jokowi bilang sudah boleh tidak pakai masker. Nah sekarang udah ada belum sih kayak diinfokan lagi kalau kita harus pakai masker? Oh, kita harus pakai masker. Sebenarnya kalau peraturan untuk kita pakai masker tuh belum ada. Cuman yang harus dicanangkan sekarang itu adalah WFH. Oh iya WFH ya. Solusinya WFH bukan pakai masker. Infonya tuh bulan September ya, awal September ya. Iya. Tapi kalau untuk PNS sudah mulai diberlakukan tuh adanya WFH itu. Ini Agustus ini ya? Agustus ini. Cuman kalau menurut aku sih, kalau dari warga ya, kita wargain Jakarta deh, WFH itu penting juga, penting. Tapi beneran WFH ya, misalnya di rumah ya, jangan ketika disuruh WFH tapi ujung-ujungannya keluar juga. Bener. Mungkin apa ya? Apa tuh? Gimana? Kenapa sampai panik itu kamu? Sebenarnya gini. Ini sih desas-desus yang aku dengar kemarin ya. Entah udah masuk di berita atau belum, katanya disorot juga sebenarnya polusi itu dari salah satu pabrik di daerah Banten. Iya benar itu dengar juga. Cuman katanya udah dikonfirm bahwa bukan dari situ asalnya. Karena katanya dilihat dari atas, aku lupa sih lihat dari atas terus kayak ada alat yang untuk kayak
mungkin kayak infrared. Nah itu tandanya tuh di situ. Di sana gitu ya. Iya sih ada desas-desusnya seperti itu. Cuman kita nggak bisa bohong juga bahwa terlihat lah memang perbedaannya ketika pandemi kemarin sama pas ketika memang sekarang udah full WFO ya semuanya gitu. Bahwa ya memang polusinya memang meningkat karena kendaraan kita semuanya keluar, semuanya dipakai gitu kan ya. Semuanya bekerja di satu waktu yang bersamaan gitu ya. Gimana nggak polusi gitu. Karena sebenarnya pemerintah sebelum ada polusi ini juga sudah mau bikin WFH kan? Bukan WFH yang ini loh, berangkat itu dibagi dua di jam 8. Di jam 8 sama jam 10 kalau jam 10. Jadi untuk mengatasi kemacetan sebenarnya juga selain mengatasi kemacetan biar nggak polusi juga. Biar nggak polusi juga. Emang kendaraan kita tuh emang bener-bener lagi menumpuk banget dan ya solusinya menurut aku sih salah satunya memang kembali WFH. Karena itu terbukti waktu kemarin kita pandemi loh. Iya, itu polusinya berkurang, crowd dari jalanannya juga berkurang ya otomatis pasti polusinya berkurang gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin soal polusi udara, selain bahayanya itu ya Kak Cici ya, selain bahayanya untuk pernapasan kita, ternyata ada bahaya-bahaya lainnya. Buat kulit sih, pasti ya. Karena kita akan bahas itu ya nih. Ya, kita akan bahas itu. Tapi kalau kamu sendiri kalau keluar tuh ngerasa sesek nggak sih? Kalau aku ngerasa sesek lagi. Kalau aku sebenarnya keluar lebih karena kebiasaan itu aku kebiasaan pakai si masker itu kan. Ketika pernah keluar nggak pakai masker naik motor Gojek, naik transportasi online. Boleh. Nggak apa-apa disebutin siapa tahu masuk. Siapa tahu masuk. Ya aku naik motor itu benar-benar yang kayak kotoran sih. Lebih kayak pas udah pakai helm, tapi mungkin nggak ditutup nih ininya nih, si kacanya. Itu kayak hitam-hitam gitu loh, kayak debu. Iya bener lagi. Itu nyata banget lagi adanya ya. Kalau aku paling berasa nyatanya memang polusi ini tuh ya, selain dari asapnya, debunya itu tuh, kalau lagi naik Gojek ya, masuk lagi tuh. Iya deh. Ya maksudnya naik ojek online gitu ya, naik ojek online, tapi nggak pakai makeup. Aku berangkat nggak pakai makeup tuh. Tapi pas ketika kita lap mukanya pakai makeup remover, buset itu hitam dong. Iya benar. Coba itu dari mana kalau nggak dari polusi coba itu. Iya benar sih. Tapi sebenarnya makanya inian kita tuh kalau di atas langit kita tuh ininya lapisan ozonnya kan memang sudah menipis ya. Sudah menipis ditambah sekarang polusinya menjadi meningkat, udah bahaya banget. Udah bahaya banget. Udahlah kalau pagi udaranya nggak bersih, terus kalau misalnya kita lihat lagi dampak lainnya itu kalau misalnya kita sore hari, kayaknya di jam 5 tuh udah gelapnya tuh semakin lebih cepet nggak sih? Betul. Ya nggak sih, karena ya itu tadi polusinya tuh menghitam gitu ya, udara kita tuh sangat-sangat kotor gitu. Bagus. Terus apalagi kalau misalnya kita lihat secara nyatanya ya, banyak sekarang penyakit pernapasan. Sekarang aku lagi ngalamin, sini udah better ya. Kemarin tiba-tiba tuh aku flu, terus udah flu, batuk, sakit tenggorokan, udah itu. Nah itu juga dan tuh ya guys. Dan itu kayaknya lagi banyak banget semua orang mengalami itu. Semua orang lagi mengalami itu, jadi pokoknya hati-hati banget buat girls corner semua yang ada di rumah. Kalian harus yang namanya extra double protection ya, supaya nggak terkena yang namanya penyakit pernapasan. Bener nggak sih? Kanker kulit juga itu bahaya banget sih. Aduh, jangan sampai deh kalau kita kayak gitu. Ngeri banget deh. Dan itu memang bukan cuman isu loh kalau menurut aku ya. Memang sudah terjadi, pasti terjadi gitu. Sudah terjadi dan kalau ngomongin kulit dan pernapasan udah pasti. Sudah banyak angkanya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi memang harus segera ditanggulangi. Semoga pemerintah ya tahu lah ya apa step-step yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi ini. Nah, kalau kita mau ngasihnya solusi ataupun step-step buat kalian agar terhindar tuh dari yang namanya bahaya polutan untuk kulit kalian. Jangan sampai skincare mahal kita tuh nggak berguna gitu ya. Betul. Ya oke deh. Kalau dari Kak Cici yang pertama, apa sih caranya melindungi kulit kita dari bahaya polusi udara? Yang pasti satu hal, ketika keluar harus pakai sunscreen, itu wajib dan wajib banget. Kalau kemarin mungkin boleh lah ya ada bolong-bolongnya, kadang nggak, atau misalkan lupa pakai sunscreen tapi pakai misalkan base makeup yang udah ada sunscreennya kan ada kan ya.
Itu mungkin kayak gitu. Kalau sekarang harus pakai. Harus wajib banget pakai sunscreen. Oke, kalau ngomongin sunscreen berarti kan ngomongin skincare-nya. Skincare-nya, terus tapi body care-nya juga harus nih, karena kan yang terkontaminasi bukan cuma hanya wajah, tapi badan juga. Nah, solusinya adalah buat Girls Corner semua yang ada di rumah, buat kalian, skincare dan body care-nya itu harus mengandung yang namanya antioksidan. Ya? Iya, untuk menangkal radikal bebas. Antioksidan itu biasanya kandungannya itu kalau nggak salah ada niacinamide. Terus pastinya vitamin C. Vitamin C itu adalah antioksidannya sangat tinggi. Dan juga biasanya tuh skincare yang mengandung niacinamide. Niacinamide ya? Iya. Tapi menurut kamu nih, kan kalau kita searching ya, body lotion ya, anggap ya, ini untuk body lotion ya. Body care yang mengandung tadi apa, antioksidan. Adalah keluar beberapa nama. Dari yang mungkin high end sampai yang low. Menurut Jen sendiri sih, untuk yang maksudnya high end atau low itu apakah ada perbedaannya? Atau misalkan ya udah sama aja antioksidan, tergantung gimana kitanya mau, maksudnya kitanya beli yang mana? Beli yang mana? Sebenarnya kalau untuk dari yang high end, dari yang mahal atau sampai yang murah sebenarnya sama aja. Asal itu tadi kandungannya harus dilihat. Misalnya kalau antioksidan vitamin C-nya, kalau misalnya kita lagi ngomongin sunscreen, kita pakai tuh yang namanya SPF 50++. Nah, SPF 50++ itu juga kan yang pernah kita bahas ya, pengeplaiannya secara re-apply-nya kapan gitu ya, berapa lama? Tadi aku udah sempet baca, ternyata 1 jam sekali tuh. Harus re-apply. Cuman masalahnya kalau kita ngomongin SPF 50++ itu tuh nggak ramah banget tuh sama kulit pengguna mereka yang kulitnya berjerawat, berminyak. Ya, karena kalau misalnya kulit berjerawat biasanya tuh harus di bawah dari SPF 50 tuh. Jadi gimana ya, satu sisi pengen merawat agar tidak kalau kulit muka terpapar kan bisa bahayanya kena kanker kulit ya. Satu sisi tidak mau begitu, tapi satu sisi lagi ya mau nggak mau harus melewati masa-masa jerawatan gitu. Iya, berarti kan ya harus diseimbangkan lagi lah. Kalau misalnya SPF-nya tidak boleh terlalu tinggi, berarti di cover lagi dengan skincare yang lain yang mengandung misalnya niacinamide-nya, terus kemudian atau ini sunscreen yang ini Jen, model yang spray. Iya, benar-benar. Spray dan gel juga bagus sih sebenarnya. Sama retinol itu kan juga kayak zat antioksidan itu retinol. Gitu. Berarti kok sekarang jangan mentingin untuk membutihkan, mencerahkan ya. Sekarang benar-benar harus antioksidan. Harus mengandung yang namanya antioksidan. Body care-nya cari itu yang namanya lotion yang ada vitamin C-nya gitu kan ya. Banyak banget. Terus kalau misalnya skincare-nya vitamin C-nya didapat dari mana? Dari sunscreen. Niacinamide-nya dari mana? Dari moisturizer gitu. Retinolnya dari mana? Diambil dari serumnya. Banyak solusinya untuk mencegah dari yang namanya polusi udara. Next, kalau kamu apa lagi? Dari kamu apa nih? Kalau dari aku adalah solusi yang kedua itu rajin yang namanya cuci muka dan wajib mandi ya. Buat kalian semuanya. Ya, aku nih kalau misalkan mandi bisa dibilang nggak pernah ya kamu ya. Aku kalau lagi di rumah aja nih nggak keluar sama sekali, aku mungkin sehari sekali sih. Itu apa nggak? Kamu mesti tahu juga. Kemarin katanya polusi udaranya itu masuk ke dalam ruangan. Oh my God. Berarti nggak ngejamin kalau kamu nggak keluar, kamu nggak kena polusi. Waduh. Oh iya benar. Harus mandi ya abis ini ya. Mandi ya berarti. Oh iya benar. Kemarin aku baru lihat ada di entah portal berita mana di Instagram, entah dari Mbak Turah itu atau mana ya. Yang lebih bahaya lagi ketika kita bawa mobil. Bawa mobil macet, polusi itu katanya bahaya banget. Karena kan maksudnya mobil kan ruangannya segitu doang ya. Tertutup ditambah gitu macet, terus kan otomatis kayak tanpa sadar kita akan emosi ketika kita menyetir macet. Iya, ditambah polusi itu lebih bahaya. Aku tadi lihat, aku lupa deh. Lihat di salah satu portal berita mana macet, gitu. Kesel karena macet, kena polusi. Nggak gimana double kill itu. Gitu. Jadi kita WFH aja gimana? Iya, aku sih setuju. Apa WFB? Apa tuh? From Bali. Itu sih kayaknya maunya kamu ya. Jadi itu ya Kak Cici ya, salah banget kalau kamu bilang kalau di rumah aja nggak usah mandi. Karena beritanya kemarin adalah polusi udaranya itu bahkan sampai masuk ke dalam ruangan-ruangan. Itu bahaya banget. Karena itu berbahaya banget. Itu bahaya banget. Aku baru tahu, sumpah. Ini baru tahu. Ternyata masuk ke dalam ruangan. Itu iya benar. Udah kayak fogging ya. Iya udah kayak kita tuh masuk ya kan
wajar dong karena udara. Pasti pintu masuk ke pintu rumah kita kan dibuka kan ya. Nah itu udaranya masuk ke dalam. Nah jadinya kalian itu tadi harus wajib yang namanya cuci muka kalau misalnya pulang, dan kalau cuci muka pun nggak cuma 1 step. Harus ada double cleansing. Betul. Itu sebenarnya udah kita lakukan, tapi ternyata tidak cukup loh sobat. Ada berapa cleansing Jendu? Kita harus melakukan yang namanya triple cleansing. Atau mungkin harus kita melakukan kayak orang-orang Korea tuh. 10 step. Wah, ya, 10 step skincare ya. 10 step skincare sebelum tidur. Ada tuh ya, gue udah ketiduran duluan kayaknya. Udah ketiduran duluan. Tapi yang paling wajib sekarang yang harus kita lakukan adalah triple cleansing. Triple cleansing itu yang pertama pastinya adalah makeup remover. Karena kita kan dari luar ya harus menghilangkan makeup kita ini supaya bersih dan juga debu-debunya terangkat sedikit. Setelah dari makeup remover, yang kedua yang harus kita lakukan adalah si facial wash ya. Betul, menggunakan yang namanya facial wash supaya semakin bersih, terus dibilas dengan air. Tapi nggak cukup sampai di situ. Apa sih Jan yang ketiganya, penasaran deh. Yang ketiga yang paling mungkin jarang dilakukan orang itu adalah exfoliating. Oke, exfoliate. Exfoliate itu bukannya bisanya seminggu sekali atau maksudnya jeda beberapa hari itu ya Jen ya? Ya, sebenarnya kalau exfoliate itu kata orang berbahaya kalau untuk mereka, apalagi mereka kulitnya udah kulit kering gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau menggunakan toner yang ada exfoliate-nya. Oke, berarti toner yang exfoliate itu aman untuk digunakan setiap hari? Iya, daily use-nya nggak apa-apa. Asal jangan 3 kali sehari pakai yang exfoliate ya. Gitu. Nanti mukanya ketarik. Nggak, mukanya ketarik. Kering gitu ya gitu. Oh, iya. Lanjut Jen. Lanjut, setelah itu tadi aku udah rajin mandi dan juga cuci muka. Kalau dari kamu ada lagi? Kalau aku apa ya? Sebenarnya itu kalau apa ya, menjaganya kalau dari aku lebih ke asupan makanan? Lupa ya, aku bantuin. Tadi kamu mau ngomong itu kan? Enggak gini. Apa asupan vitamin yang kita minum sih? Betul. Vitamin. Dan ini sebenarnya sebelum adanya polusi ini juga memang dibilang rajin juga enggak, cuma lumayan sering sih gitu. Vitamin E, kita minum vitamin E. Betul itu kan untuk kulit kan. Terus kolagen. Dan kan sekarang banyak tuh di e-commerce gitu kolagen yang cair, kolagen yang bubuk yang kita yang langsung bisa langsung diminum itu. Gitu sih paling. Ya, benar. Karena kulit itu nggak cuma makanan yang kita makan, asupan makanan yang kita makan itu berpengaruh ya. Kalau kamu sering makan junk food, otomatis akan mempengaruhi kulit kamu seperti apa. Pasti. Kalau kamu makanannya sehat, ya meskipun makanan sehat itu kadang tidak mengenakan ya. Bener. Cuman itu ngaruh banget buat kulit. Itu kayak sayuran, buah-buahan, yang kayak gitu loh. Apalagi kalau misalnya buah-buahan dan juga makanan itu yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E, itu udah pasti top gitu. Karena aku dibilang sering makan buah dan sayur juga, tapi nggak begitu sering banget ya. Makanya suka juga dibarengin sama si vitamin itu. Berarti tadi ya solusinya adalah menjaga asupan makanan dan juga minumannya dengan cara misalnya minum kolagen ataupun minum vitamin gitu, karena minum air putih yang banyak air putih yang banyak, dan juga jangan lupa mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan juga sayuran yang mengandung dan kaya akan vitamin C dan juga vitamin E gitu. Apalagi ya kalau misalnya aku bisa kasih tahu ya, karena emang sebenarnya polusi udara ini bahaya banget ya. Bahayanya bukan hanya untuk pernapasan, itu tadi bahaya untuk kulit. Katanya apa sih tadi kamu sempat ngomong sama aku, bisa sampai kena kanker kulit? Iya, kalau kulit bisa sampai kena kanker kulit. Kalau si pernapasan itu ya model-model sama kayak kemarin pandemi. Iya, benar-benar sih. Kayak gitu bisa. Itu bahaya banget. Beneran deh. Ini satu hal yang mungkin kita ngeliatnya kayak polusi udara mah biasa aja gitu, tapi sebenarnya bahaya banget loh, bener. Bahaya banget, dan itu memang nyata kelihatan loh. Aku tuh pernah dapat pengalaman gini ya, Kak Sisi ya. Jadi beberapa waktu lalu pas yang lagi seminggu sebelum ada berita tentang polusi udara ini yang menegangkan sekali ini ya, sudah sangat urgent ini, aku tuh sebelumnya keluar kota. Keluar kota, aku ke daerah Semarang gitu kan ya. Aku ke daerah Semarang.
Terus aku bangun di pagi hari di daerah enak banget ya? Di daerah Semarang itu, Kak Cici itu langitnya biru banget. Iya, beda ya. Beda banget. Terus aku tidur di malam hari, aku ngeliat banyak bintang di sana. Coba kamu kapan terakhir kali ngeliat bintang di Jakarta? Di mana Jakarta? Udah nggak pernah. Zaman kecil kali, zaman SMA kali, terus SMP. Ya kan? Udah nggak ada lah. Udah nggak pernah kita bahkan kalau sekarang kita mau ngomong ke anak-anak kita bintang, mau nyanyi gitu ya, bintang kecil tuh di mana ya? Aku nggak pernah ngeliat ya. Ada bintang kecil. Iya benar. Di Jakarta tuh kita udah nggak bisa ngeliat bintang. Terus udah kalau maghrib juga udah terlalu gelap. Iya benar. Pagi udah nggak sejuk itu. Udah nggak sejuk, malah gerah banget tuh sekarang loh, ya ampun. Aku lebih ke ini sih, ngerasain kayak dehidrasi sebenarnya. Lebih gampang dehidrasi. Itu berarti juga salah satu solusinya Kak, tetap harus menghidrasi tubuh kita supaya kulit kita pun juga terhidrasi. Betul. Banyak minum air putih. Berarti sebenarnya solusinya kalau kita healing sebentar keluar kota itu nggak apa-apa ya Kak? Enggak. Healing tapi tetap ya naik kendaraan pribadi ya itu. Sama aja ya. Mengantarkan polusi ke tempat lain. Di sini di Jakarta mungkin berkurang ke sana dipindahin. Itu bukan solusi. Tapi feeling aku bakalan banyak kota-kota besar di luar Jakarta yang akan terkena polusi juga. Karena ya itu kalau banyak berita atau banyak baca-baca gitu kan pada bilangnya ayo kita healing, pindah dulu untuk beberapa waktu untuk mengatasi biar nggak polusi di Jakarta. Tapi bikin polusi di tempat lain. Bikin polusi di tempat lain. Kalau nggak salah tuh kota-kota yang polusinya juga cukup tinggi itu kayak Surabaya, iya, Bandung, Jogja, Tangerang itu kan juga di sana ya, Bekasi itu. Iya. Tangerang, ada yang nggak terima di Bandung. Ada yang nggak terima, padahal Tangerang juga urgent banget ya. Padahal Tangerang nomor 1. Nomor 1 loh, kota di Indonesia ya, Tangerang. Itu parah banget. Aduh, cobalah sekarang yuk kita kurang-kurangi ya, selain kita WFH kurang-kurangi lah itu pakai kendaraan pribadi. Nggak mungkin. Kalau terus gimana? Oke, misalkan kayak kita mungkin bisa pakai kendaraan umum gitu, transportasi bagi bapak-bapak yang di sana. Iya bener banget. Gimana pakai kendaraan umum? Nggak bisa. Bahkan kalau kita pun pakai transportasi umum yang kita pakai apa coba? Gojek. Motor. Masuk lagi tuh kan. Elah. Bagus. Iya bener kan? Ojek online ya. Ojek online itu sama aja kayak kendaraan pribadi. Pasti kita naik kuda kali. Kamu nggak tahu di daerah rumahku. Condet ada yang kuda. Ada orang naik kuda. Enggak. Apa ini delman atau? Enggak, orang sendiri naik kuda. Nanti tolong ya kalau misalkan ada diskoner di rumah yang tahu. Coba kasih tahu Jen. Ada orang naik kuda, dia pakai baju lengkap. Serius nggak sih? Dia mau berangkat kerja pakai kuda? Nggak tahu, dia selalu naik kuda. Aneh banget. Enggak, mungkin itu mengatasi polusi. Oke. Top kamu, aku nggak jadi ngomong aneh, kamu top, kamu keren. Kamu top, ya kayak gitu. Tapi, aduh, kebayang nggak sih tapi? Mungkin bike to work, solusinya. Oh iya bener. Sampai kantor keringetan tuh. Lepek gue. Enggak, tapi kamu kebayang nggak sih kalau misalnya ya sekarang di Indonesia tuh kendaraan umum dilarang, terus semua orang harus pakai kendaraan seperti kuda, sepeda. Kalau kayak nggak usah sepeda. Binatang gitu binatang yang bisa dikendarai. Kamu mau naik apa? Apa ya? Kalau angan-angan aja. Angan-angan aja. Mungkin yang paling kuda ya pasti, masuk nasional kuda. Sapi dulu di kampung-kampung juga masih banyak orang yang pakai sapi untuk ke sawah. Iya betul. Bisa kebayang nggak tuh? Di sekolah dalam. Aduh. Tapi kebayang enggak, maksudnya. Tapi jangan pernah naik babi ya. karena babi nggak bisa belok. Karena babi nggak bisa belok, bahaya tuh. Babi apa yang paling haram? Aku tahu lagi. Tahu apa tuh? Tapi kita pura-pura nggak tahu apa tuh. Babi yang lahir dari bapak anak. Gimana? Ulang. Oh, anak babi yang lahir dari hubungan terlarang. Astaga.
Babi, kamu terhina sekali. Iya benar. Babi nggak salah apa-apa loh. Bener, tapi kalau menurut aku ya, kalau salah satu hewan yang paling nggak bisa ditunggangi itu babi kayaknya. Kenapa? Kamu pernah naik babi? Nggak pernah, tapi kan babi nggak bisa belok, bener nggak? Aku nggak pernah naik babi. Ntar kalau dia belok ke Pancoran Kuningan tuh lampu merah Kuningan nggak bisa tuh, dia lurus dia ya. Itu ya, jangan ya. Kalian mungkin bike to work mungkin ya? Bike to work, oke. Atau ini apa namanya? Skuter. Nah, skuter. Skuter, ya. Banyak sih sekarang alternatif ya. Boleh. Dan kendaraan-kendaraan elektrik kayak lucu deh juga bike to work. Bike to work, tapi ya? mungkin kantornya harus menyediakan tempat untuk mandi nggak sih? Bener, karena kayaknya nggak mungkin kita ke kantor terus pakai sepeda. Kantor terus pakai sepeda, terus keringetan terus langsung kerja, itu nggak mungkin kan. Tapi sebenarnya teman-teman aku udah beberapa ada beberapa pada ya. udah benar. bike to work. Bike to work tuh sebenarnya udah ada dari dulu ya, cuma itu dari kurus cara ini ya, cara benar itu ya. Cuman ya gitu tadi, fasilitas jalanannya masih kurang oke. Menurut aku. Terus kemudian kantor juga belum support banget nih untuk parkirannya lah, untuk ruang ganti bajunya, mandinya segala macam kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita tunggu saja hasil. Tunggu saja di bulan September ini. Iya, apa yang dilakukan pemerintah, kita hanya bisa mensupport ya kan ya. Betul. Kita bisa mendukung apa yang pemerintah canangkan untuk kita. Tapi intinya kalau dari kita berdua ya tadi itu ada solusi-solusinya untuk bukan cuman memberikan solusi supaya kita kita nggak memberikan solusi gimana caranya mengurangi polusi, tidak, tapi gimana menjaga, melindungi tubuh kita supaya tidak terkena penyakit-penyakit akibat polusi. Betul. Ya semoga bermanfaat apa yang kita share hari ini. Betul sekali. Oke? Udah gitu aja ya? Udah gitu aja? Gitu aja ya? Jadi babi apa yang paling masih? Babi apa yang paling ini boleh di komen, dan juga cobalah cariin kita babi yang bisa belok kepalanya itu ada nggak ya? Sama ya tadi yang orang naik kuda. Kasih tahu dia belum tahu. Kalau ada kamu harus ikutan ya. Iya, kan di Condet dekat rumah kamu. Berangkat barengan besok ya, kita tunggu ya Kak Cici berangkat barengan sama yang naik kuda itu ke daerah Kuningan. Oke, kalau kayak gitu kita pamit dulu kali ya. Kita pamit dulu. Cukup info-info dan bercandanya hari ini. Betul sekali, semoga ini menyenangkan dan juga semoga memberikan edukasi buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di next episode, kita ngebahas apa lagi, kita tungguin aja di Girls Corner. Bye.